Jadi ini rumah contoh, luasnya 290 square meter, 2 lantai, ada 5 kamar tidur, dan 3,5 kamar mandi. Ini contoh layout floor plan-nya. Ini floor plan-nya bisa di custom ya, jadi kalau teman-teman nggak suka, bisa di adjust. Jadi contoh di sini, ruangan ini dijadikan office, sebenarnya bisa jadi kamar tidur. Oke, jadi kita kalau jalan lanjut di sini, rumah ini sangat spesial karena dia punya 3 living room. Satu di sini, which is ini what we call it like a movie room ya. Jadi bayangin sama anak-anak kalau punya 2 atau 3 anak nonton movie night di sini, TV-nya gede banget bisa sampai 100 inch. Kalau di Australia begini ya stylenya. Kita suka tanam TV-nya dan kita punya movie room seperti ini dengan karpet. Karpet ini di Australia sangat aman karena di Australia ini ada winter yang kalau winter itu bisa sampai 3 derajat. Dan rumah standar di Australia semuanya aircon-nya itu sudah ducted aircon, sentral dari sistem. Itu standar di Australia sih. Nah, ini rumah ini didesain ada area untuk buffet table-nya. Bisa untuk showcase favorit kalian pernak-pernik, dekorasi atau award seperti ini. Ya. Tinggi ceiling rumah ini adalah 2,7 meter. Di Australia standarnya seperti itu ya, tapi kalau kalian mau lebih tinggi, bisa sampai 3 meter. Tinggal di custom aja. Di sebelah sini ada toilet, ya jadi ini ada setengah toilet saja, tapi kalau Anda mau, bisa ditambahin dengan shower. Showernya jadi di sisi yang ini, toiletnya jadi diperbesar ya. Jadi ini baiknya untuk bangun dengan builder kita, mereka fleksibel, lumayan custom rumahnya. Jadi contoh dari rumah ini, tilesnya ini ukuran 60 x 60. Ya, jadi kita di main area, gede dan luas dan open plan antara dining table, living room, dan kitchen. Kitchennya ini, jadi kalau di Australia, most of the house itu punya island seperti ini, dan sinknya di tengah, stove-nya di sini. Dan dari builder ini, mereka standarnya adalah kaca di depan stove. Yang bikin feelingnya itu waktu masak itu very joyful ya, karena bisa ngeliat pemandangan, jadi masaknya itu happy. Kalau ini ditutup, nggak ada window, masaknya itu pasti bakal gelap dan nggak terlalu enjoyable, comparing dengan kaca seperti ini. Oke, saya lanjutin di sini, mau tunjukin kalian, kitchennya ini gede banget, karena dia ada area second area, what we call it like a butler's pantry. Apa itu butler's pantry? Di Australia itu kalau ada second sink, jadi buat mesin kopi, air fryer, appliances, dan bukan masak ya, bukan buat masak, tidak seperti dapur kotor di Indonesia, hanya untuk bar aja. Dan ada area untuk storage. Di sini ada pantry, ada dishwasher machine. Nah, laundry-nya itu nyambung dengan di sini. Bisa rumah seperti ini ya. Jadi laundry di sini kita selalu pakai mesin cuci dan taruh dryer, dan ada sink untuk laundry sendiri. Jadi sink untuk masakan atau cuci sayur itu beda dengan sinknya di laundry karena for the hygiene purpose. Ya, jadi ini kabinetnya. Dan ini kulkasnya gede. Jadi ini antara kitchen dengan dining room ini face to face ya. Jadi sambil makan, bayangin anak Anda sambil ngerjain PR di sini atau sambil makan di sini, orang tuanya sedang masak, bisa lihat-lihatan atau bisa juga duduk di island sini, island bench ya. Jadi very comfortable, open plan, bagus banget. Area makan ini bisa untuk 10 orang very easily. Kalau contoh ini adalah meja bulat, tapi kalau saya suka meja persegi panjang, memanjang gini, bisa 10 ya. Dan ini ada windownya dan nyambung dengan living roomnya. So ini second living room ya. Tadi ada movie room di depan. Ini living room kedua. Again, ini desainnya bagus sekali. Kabinetnya, TV unitnya adalah what we call it a floating cabinet. Kenapa bagus? Karena nggak ada kaki sehingga bawahnya ini kosong ya. Kalau bawahnya kosong seperti ini, itu bersih banget. Dan kesannya minimalis and stylish. Plus dengan TV-nya ditanam di tembok pula, jadi bikin very slick ya, very clean, very artistic ya.
Dan ini ada windownya di sini, nyambung langsung dengan rumput. Hawa di Australia ini bersih sekali ya, dan enak sekali hawanya. Jadi bayangin habis dinner sama keluarga, lalu duduk di sini sambil nonton YouTube, Instagram, or even news. Ini sofanya gede, bisa 8 orang, 6 orang, very easily. Alangkah indahnya hidup di rumah bagus seperti ini. By the way, saya mau kasih tahu satu hal tentang airconnya. Jadi tadi saya bilang airconnya ducted ya. Jadi ini ada zoning sendiri di tiap ruangan. Kayak ini di atas living room ada satu, di atas kitchen ada satu, di atas dining room ada satu, lubang AC sendiri. Dan lubang AC-nya ini bisa dikontrol dari controllernya sendiri per zoning, per ruangan. Jadi per ruangan, sehingga energi efisiennya itu sangat tinggi sekali. For example, saya lagi di bawah, saya merasa terlalu dingin, saya tinggal nyalain yang di ruangan ini aja, either kitchen aja, or living room aja, or dining room aja, or three of them gitu. Jadi very flexible and energy efficient. Kalau ada yang di atas, kamar atas merasa terlalu dingin, bisa dinyalakan atau dimatikan sendiri. Oke, jadi ini kita mau ke balkon. Ini buildernya very stylish ya. Mereka bikin windownya ini corner window seperti ini. Jadi keluar masuknya itu bisa plong banget, sangat lega. Jadi ini bisa dibuka total, di slide satu sisi. Yang sisi ini juga dibuka total. Wow, jadi ini benar-benar plong 180 derajat ya, lurus. Bayangin, jadi sirkulasi udaranya ini sangat lancar karena tiap ruangan ada jendela besar, plus ini bisa dibuka seperti ini. Jadi di Australia, semua builder kebanyakan itu sudah include dengan area balkon seperti ini. Karena kita suka barbecue, kalau summer kita bikin barbecue, kalau winter kita bikin fire pit. Jadi for example di sini kita bisa taruh mesin barbecue di ujung untuk barbekyuan dan makan langsung di sini. Ada ceilingnya jadi nggak kehujanan atau kepanasan. Nah kalau winter kita juga bisa taruh fire pit di rumput, di grass yang di sini. Jadi di Australia kita suka motong rumput, area rumput, jadi bisa taruh fire pit di salah satu area di rumput ini dengan base mungkin kayak tiles jadi fire pit ya. Jadi bisa toasting marshmallow in the winter time. Very beautiful and romantic life. Oke, jadi semua rumah di Australia itu selalu punya akses samping kiri dan kanan. Minimum biasanya itu sekitar 1 meter, tapi ini buildernya sediain lebih dari 1 meter, ini sekitar 2 meter, lega banget. Jadi ada side access itu ke garasi. Garasinya double garage, jadi dua mobil. Dan di Australia rumah baru itu diwajibkan mempunyai water tank. Water tank yang menampung air hujan, dan air ini dipakai untuk flushing the toilet ataupun mengairi rumput garden. Oke, sekarang yuk naik ke tangga atas ini. Ya, jadi kalau standarnya di Australia tangganya seperti ini, cukup simple. Ini tangganya terbuat dari engineering wood, jadi dia nggak bisa, dia tahan sama scratch, dan dia artistik ya, ujungnya ini dikasihin kayak ada nose-nya, jadi lebih lebar dan lebih bagus, lebih artistik. Kita udah sampai di lantai 2. Ini di lantai 2-nya ada third living room. Jadi untuk beberapa, especially for big family ya, kalau lagi kepengen menyendiri, nggak mau kumpul rame-rame di bawah, bisa di living room atas ini, mau baca buku atau belajar atau apapun itu, sangat bagus sekali karena rumah ini ada 3 living room ya. Bisa kasih TV juga di sini. Ini windownya gede semua, bisa dibuka juga. Jadi sirkulasi udara di atas pun sangat bagus ya. Oke, jadi let's check out 4 bedroom di atas dengan 3 toilet. Dan ini contoh kamar anak. Luas kamar ini sekitar 11 or 12 square meter, mungkin 4 kali 3. Jadi di sini ada contoh ranjang yang ukurannya single tapi bisa dikasih sampai queen, very comfortable. Dan ada meja belajar buat anak ya, karena belajar esensial buat anak kita.
Ini wardrobe-nya standar seperti ini, bisa dikasih option pintu kaca sliding, ini satu pintu begini. Jadi di atas kepala saya ini ada lubang aircon. Tiap kamar punya lubang sendiri, jadi bisa diatur ya. Ini kamar tidur kedua. Nah, ini ranjangnya yang ini double size or queen size dengan 2 bedside table. Manis sekali. Ada dikasih kursi, bisa untuk baca buku sambil kecil di kamar ini. Ini ada toilet master. Toilet master ini untuk sharing beberapa kamar di atas. Toilet master ini selalu punya bathtub, dan ini windownya di privacy ya. Jadi ini tilesnya sama seperti di bawah, 60x60. Jadi builder ini lumayan care sama estetik ya. Dia ini pilih yang showernya frameless, lalu kabinetnya floating. Ya, ini vanity-nya ditanam di tembok, sehingga ini lebih luxe. Ini satu ditanam di batunya. Jadi ini batu engineering stone, dan ini di kaki saya, buildernya ini very estetik ya. Biasanya drain itu hanya circle stainless steel jelek, tapi dia go to extra mile dengan membuat kotak tiles draining seperti ini yang perlu ada effort ekstra. Seperti di shower juga, shower roomnya ini mereka kasihin what we call it a recess untuk taruh sabun sama samponya. Jadi hal kecil seperti ini mempengaruhi tingkat kualitas enjoyment of livingnya ya. Dan showernya juga beberapa builder hanya kasih satu shower aja, tapi ini 2 shower. Ada yang rain head sama hand shower. Ya. Drainnya juga seperti yang tadi. Oke, ini kamar tidur ketiga. Size-nya sama ya, seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi bedanya ini adalah dapat balkon kamar ketiga dan keempat. Balkonnya ngadep ke jalan fasad rumah. Ya, jadi ini situasi pemandangan jalan di suburb ini ya. Ini suburbnya namanya Box Hill. Box Hill ini sangat populer di Sydney karena dia ini lokasinya dekat dengan Rouse Hill Metro Train Station. Dan harganya masih sangat terjangkau di Sydney compare to other suburb. Dan semua yang diperlukan ada di suburb ini, mulai dari shopping center, Rouse Hill Shopping Center, banyak sekolahan bagus, banyak playground, dan semua fasilitas, termasuk hospital juga. Ada private hospital, ada public hospital ke Westmead, ada private Norwest Hospital, dan semuanya sudah tersedia di sini. Jadi perumahan baru ini sangat populer dan very worth it, valuable untuk para Sydneysiders. Oke, ini kita di kamar masternya. Ini ranjangnya ukurannya king, ada AC sendiri, dan ini ada toilet and suite sendiri, shower. And suite-nya ini pakai double vanity karena husband and wife maunya sendiri-sendiri, nggak mau gabung biar cepat. Di belakang pintu ada toilet, lalu showernya di sini. Nah, kalau di Australia itu setiap toilet, setiap shower room itu dikasihin exhaust fan. Tujuannya apa exhaust fan? Supaya steam dari after shower itu tidak stay di dalam toilet sehingga menimbulkan jamur. Di exhaust ke atas, dibuang ke atap, jadi tidak berjamur di dalam bathroomnya. Dan ada juga heater, lampu heater, karena kalau winter 3 derajat tadi perlu banget heater supaya ruangannya ini, WC-nya ini hangat gitu ya. Oke, jadi kamar master ini dilengkapi dengan wardrobe for his and hers. Dia ada 2 wardrobe, 2 sisi, husband and wife, very open, jadi enak ya, langsung plong gitu. Dan ini kamar master ini nyambung dengan balkon yang kamar ketiga tadi. Balkonnya bagus sekali, besar, jadi bisa taruh kursi di sini juga, bisa taruh kursi di sini dan minum teh or kopi or wine di malam hari or sore hari or pagi hari, mau baca buku sambil lihat pemandangan jalan. Jadi ini rumah contoh, luasnya 290 square meter, bisa dibangun di semua suburb of Sydney. Karena kita kenalin Anda dengan developernya, kita juga bantu Anda untuk cari tanahnya, lokasi suburb yang tepat dan betul, dan harganya nggak kemahalan pula. Untuk bangun rumah seperti ini perlu waktu sekitar 1 tahun. Proses pembayarannya adalah progresif, step by step. Ongkos untuk bangun rumah seperti ini adalah sekitar 600.000. Dengan apa yang Anda lihat semua, dengan 290 square meter. Kalau untuk tanahnya, yang diperlukan untuk bangun rumah seperti ini minimum adalah sekitar 350 square meter.
Mungkin harga di Sydney dengan 350 square meter sekitar 750.000. Jadi perlu modal sekitar 1,35 juta dolar Australia untuk punya tanah dan bangun rumah seperti ini di Sydney. Tapi jangan kecil hati karena Anda bisa beli pakai KPR. Bank di Australia hanya perlu DP 30%, sisanya 70% bisa KPR. Dan Anda bisa bangun tidak hanya di Sydney aja, tapi di semua kota, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Adelaide. Oke, jadi kalau Anda minat, silakan hubungi saya, jangan malu-malu. Welcome aboard, mate.